Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arhamna wa afina wahdina warzuqna Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah berikan kita berbagai karunia kenikmatan. Di antaranya kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Kenikmatan lain berupa kesehatan, berupa kekuatan iman Islam, yang dengan berbagai nikmat ini hingga detik ini kita masih memiliki semangat untuk thalabul ilmi, untuk hadir dalam majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap selesainya kita dari majlis ini nanti Allah bersihkan seluruh dosa kita, Allah tambah rahmat kepada kita, Allah tambah iman Islam kita, Allah tetapkan kita, Allah istiqomahkan kita di dalam jalan kebaikan-kebaikan menuju kepada keridhaannya, dan Allah berikan kepada kita hadiah terbaik di dalam hidup kita, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih dalam pembahasan adabul masjid, adab di dalam masjid. Beberapa adab yang telah kita baca ya dari awal tentang adab masjid ini adalah tentang ya, yang pertama doa ya ketika keluar rumah menuju masjid ya. Kemudian kita berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan ya, penuh tidak buru-buru maksudnya ya, dengan penuh ketenangan. Kemudian yang ketiga adalah larangan menjalin jemari ya. Menjalin masukkan jari kanan ke jari kiri ya, sebelum terlaksananya sholat. Jadi kalau sudah selesai sholat tidak masalah ya. Kemudian yang keempat adalah larangan masuk masjid dengan bau mulut yang tidak enak ya, karena makan bawang merah ataupun bawang putih, dan tentu juga makan apapun yang lain ya yang menimbulkan bau tidak sedap di dalam mulut kita ya, makruh ya kita masuk masjid dalam keadaan kita belum membersihkan mulut kita dari bau-bau yang tidak sedap. Yang kelima adalah berdoa ketika mau masuk ke masjid. Ada beberapa doa yang sudah kita baca. Yang keenam adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan kaki kiri ketika keluar. Yang ketujuh adalah sholat tahiyatul masjid sebelum duduk di dalam masjid, meskipun imam atau khatib sedang berkhutbah di mimbar, itu tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedelapan adalah bersegera ke masjid dan duduk di shaf yang pertama. Ini juga sebuah sunnah dan bagaimana pahalanya sangat besar. Kemudian yang kesembilan adalah mendahulukan para hafidh dan para ahli fikih di shaf pertama di belakang imam, yang harapannya kalau imam keliru bacaannya atau keliru dari cara menjalankan sholatnya, maka mereka bisa membetulkan, maka tidak
Tidak diperkenankan ya anak-anak kecil di belakang imam ya. Atau orang-orang yang mereka sangat awam ya, itu di belakang imam. Kemudian yang ke-10 adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang taswiyatus sufuf atau meluruskan shaf. Di antara adab sholat berjamaah atau adab ketika kita berada di dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah adalah meluruskan shaf kita. Wa fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi faqala, ketika sudah dikumandangkan iqamat, maka beliau kemudian menghadap ke arah kami. Beliau Rasulullah menghadap kepada kami, maksudnya beliau sebelum menghadap ke kiblat, beliau melihat ke makmumnya dulu, memperhatikan atau menghadap ke makmumnya biwajhi, dengan wajahnya, artinya betul-betul mengarah ke makmum. Faqala, kemudian beliau bersabda, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan safmu, rapatkan, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bisa melihat orang di belakangnya. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Aku lihat kalian rapi apa tidak ya, ketika sholat jamaah. Sehingga ini sabda Rasul, ya, sabda Rasul ini bisa ditiru oleh imam dengan bahasa Arab, atau sebenarnya lebih utama itu dengan bahasa Indonesia. Ya, sehingga maksud tujuan dari imam itu mengatakan ini itu makmum paham. Ya, jadi ini bukan sebuah zikir. Karena ada beberapa orang yang salah paham, dikiranya bacaan ini bacaan zikir. Makmum merah ngerti apa yang dimaksud dari ucapan imam ini. Maksudnya adalah aqimu sufufakum wa tarasu. Ya. Maka nanti kita lihat dalam hadis yang lain, lafal-lafalnya itu beda-beda. Yang maksudnya adalah supaya jamaah itu merapatkan dan meluruskan shafnya, itu aja, dengan bahasa yang semudah mungkin atau yang paling mudah dipahami oleh makmum. Fi riwayatin lahum an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dalam riwayat milik mereka berdua dari Anas bin Malik, maksudnya dari Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan shaf-shafnya kalian, maka sesungguhnya lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, jadi Rasulullah memerintahkan kepada para jamaah untuk meluruskan shaf sholatnya, karena ini bagian dari kesempurnaan sholat. Maksudnya adalah semakin lurus, semakin rapat, semakin rapi suatu shaf, semakin sempurna sholat jamaah tersebut. Sholat jamaah tersebut. Sehingga ini dalam ini lafal yang lain beliau mengatakan sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan. Warawal Imam Ahmad bisanadin hasanin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Imam Ahmad dengan sanad hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf. Aqimus sufuf, luruskan shaf kalian. Fa innama tasuffuna bi sufufil malaikah. Sesungguhnya kalian tuh buat shaf seperti shaf-shafnya malaikat.
Artinya malaikat itu juga merapikan safnya. Wahadu bainal manakibi wasuddul khalal. Ya, rapatkan pundak. Maksudnya ya rapat maksudnya enggak maju mundur gitu ya. Rapat itu maksudnya rata. Wasuddul khalal, tutup celah-celah. Maksudnya ya kira-kira ada di situ muat untuk satu orang, itu hendaknya diisi. Jangan istilahnya longgar. Harusnya satu soft katakanlah muatnya 30 orang tapi hanya diisi 25 orang. Berarti ada 5 tempat yang kosong. Ini maka diperintahkan suddul khalal, tutup celah. Walinu fi aidi ikhwanikum. Ya, linu ini bukan linu ya, linu dalam bahasa Arab itu maksudnya berlembut lah. Di tangan saudara-saudaramu, artinya ya dalam merapatkan soft ya, dalam merapikan soft ini hendaknya kita bersikap lembut ya, jangan kasar. Nanti sikile kancane kepidak ya toh, atau terlalu rapat sehingga tidak menjadikan sholat jamaah itu nyaman, itu juga tidak diperkenankan. Tidak terlalu longgar, tidak juga terlalu rapat sehingga tidak nyaman gerakan dari sesama jamaah. Wala tadharu furujatin lisyaitan, dan janganlah kalian tinggalkan celah untuk syaitan. Artinya kalau orang itu sholat jamaah kemudian banyak celahnya, banyak tempat-tempat kosong yang harusnya muat untuk 1-2 orang, maka di situ setan akan mengganggu ya, akan berdiam di situ. Waman wasala sofan, siapa yang menyambung sof, wasalahullahu tabaraka wa ta'ala, Allah akan menyambungnya. Menyambung maksudnya menyambung dia dengan rahmatnya. Waman qata'a soffan, siapa yang memutus sof, qata'ahullahu, maka Allah akan memutus rahmatnya. Ini maksudnya ya Bapak Ibu rahimakumullah, ini ternyata kerapian dari soft itu terkait dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hendaknya betul-betul bisa menyambung, bisa merapikan soft sehingga Allah SWT akan senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga di dalam satu ibadah itu kalau bisa, ibadah apapun itu di situ menghasilkan berbagai panen dari pahala. Ya semacam misalnya kita tandur ya, kalau saya ingat betul dulu kalau bapak itu ceramah itu nek tanduri iso nek iso ki galengane ya ditanduri kacang. Beliau kemudian mengkiaskan kalimat itu dengan sebuah ibadah apapun. Ibadah apapun itu nek bisa itu ya jangan hanya sekedar ibadah itu, tapi berbagai ibadah-ibadah lain yang bisa ditumpang sarikan atau didomplengkan di ibadah itu, kalau bisa lakukan. Sehingga dalam satu ibadah itu kita panen banyak pahala. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika kita sholat isya nanti misalnya, dalam satu sholat ini kalau bisa itu panenannya itu banyak gitu ya. Panenannya itu enggak sekedar pahala sholatnya saja, tapi di situ ada banyak pahala yang lahir. Salah satunya adalah seperti ini ya, merapatkan soft. Ini juga ternyata ada pahala. Coba sama-sama sholat ya dengan orang lain. Tapi ketika praktek sholat kita itu semakin sempurna dan ada ibadah-ibadah lain yang bisa dompleng di situ, maka sekali dayung 2-3 pulau terlampaui kan gitu. Misal Bapak Ibu dalam kita hadir di majelis ilmu ini ya, kalau bisa itu kita jangan hanya sekedar mendapatkan pahala dari thalabul ilmi, tapi kalau bisa ya di situ ada pahala
zikir atau silaturahmi atau saling memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar atau mungkin bersedekah atau tahiyatul masjid atau apapun ya, kalau bisa iktikaf ya, iktikaf juga bisa kita hadirkan niat di dalam satu ibadah thalabul ilmi ini juga. Sedekah, emangnya sedekah gitu ya, sedekah minyak wangi misalnya, jenengan kan bawa minyak wangi terus di bagi-bagi, maksudnya sak lelet rong lelet kayak orang Arab loh. Nah itu juga bisa, atau hadiah permen, sedekah permen itu bisa kita lakukan dalam satu ibadah. Ya ibarat kayak orang nandur itu loh, nandur pari kita iso sanding-sandingi ya, ditanduri kacang, tanduri oh, cipir, ponopo ya. Jadi ketika panen kita enggak hanya sekedar panen padi, tapi ya panen cipir, panen kacang, panen nopo. Bapak Ibu rahimakumullah, maka disebutkan di sini orang yang merapikan shaf itu Allah akan rahmati mereka. Sementara orang yang tidak merapikan shaf, maka Allah sebaliknya akan memutus rahmat dari mereka. Kemudian yang adab yang ke-11, adamul khuruji minal masjid ba'dal adhani illa li'udrin. Tidak boleh keluar dari masjid setelah adzan kecuali karena udzur. Jadi kalau sudah adzan, jenengan di dalam masjid tidak boleh keluar. Ya, tidak boleh keluar. Kecuali karena udzur, misalnya mau wudu ya atau mau ke toilet ya monggo. Tapi kalau hanya keluar santai-santai atau ngobrol dengan temannya di luar, maka tidak seyukyanya. Fi sahihi Muslimin an Abi Sya'tha'i al-Muharibi qala, dalam sahih Muslim dari Abu Sya'tha' al-Muharibi beliau berkata, Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ra'a rajulan yajtazul masjida kharijan ba'dal adzan. Saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau melihat seorang yang lewat dari masjid keluar. Ya, lewat maksudnya keluar ya, berjalan keluar. Ba'dal adzan, setelah terdengar adzan. Jadi beliau ini sudah ada orang ya. Abu Hurairah melihat ada seseorang di dalam masjid, sudah di dalam masjid. Terus ada adzan, tapi dia malah keluar dari masjid. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang ini orang yang keluar dari masjid padahal sudah terdengar adzan, maka dia ini bermaksiat atau durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya apa Abu Hurairah ya? Maksudnya Abu Hurairah melarang karena beliau betul-betul tahu bahwa siapapun yang sudah di dalam masjid kok mendengar azan tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Lah bagaimana kalau dia sudah sholat jamak takdim misalnya? Ya kudu melu. Ikut lagi. Misalnya ya, makanya kalau misalnya sudah jamak takdim, misalnya nyun sewu, maghrib isya, ya musafir, maghrib isya, dia sudah jamak takdim di masjid. Kalau berarti kan dia sudah rencana isya nggak berada di masjid, maka jangan sampai nunggu adzan isya dia masih berada di masjid. Dia harus keluar dari masjid sebelum terdengar adzan. Kalau sudah terdengar adzan isya, harus ikut isya lagi. Harus ikut isya lagi. Ini tidak masalah ya, mengulang sholat itu enggak masalah. Itu namanya sholatul mu'adah, ya, sholat yang mengulang. Ya. Karena larangan ya, seseorang kalau sudah terdengar azan dia malah keluar dari masjid ya, bersengaja keluar dari masjid. Atau ini kadang-kala ada juga beberapa muadzin ya toh, belum wudu langsung azan, bar azan yut metu wudu. Ini seharusnya dia wudhu dulu ya kemudian azan. Atau ada juga nek di masjid-masjid kampung itu malah urung siap ya, ujung nganggo kaos, ujung sekok sawah itu masih pakai kaos, belum mandi belum apa,
tiba waktu sholat langsung masuk masjid adzan. Bar kuwi mulai adus. Ya. Ini enggak boleh kayak gitu, enggak boleh. Ya. Harusnya dia sudah rapi ketika sudah adzan tidak keluar dari masjid. Hadis yang kedua, kemudian adab yang ke-12. Adamul mururi baina yatai. Tapi tadi loh, kecuali ada udur ya. Ada udur maksudnya tadi misalnya batal atau ada perlu, ada tamu, ada apa. Monggo saja. Adamul mururi baina yatai musalli. Ya. Adab yang ke-12 adalah larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Wa fi sahihaini an Abi Juhaim radhiyallahu anhu qala, dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Juhaim radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi." Andaikan orang yang lewat di depan orang yang sedang salat, apa yang akan terjadi padanya? Maka sungguh dia lebih memilih berdiri selama 40 tahun lebih baik baginya daripada dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Andaikan orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu tahu dosanya, tahu bahayanya, tahu akibat besarnya akan perbuatan dia lewat di depan orang sholat itu. Andaikan dia tahu, maka dia pasti akan memilih berdiri selama 40 tahun ya, sebelum lewat orang, ya, sebelum lewat di depan orang yang sholat itu daripada dia lewat. Itu lebih baik baginya daripada dia. Nah ini Bapak Ibu aja hati-hati ya. Jadi kalau ada orang sholat tidak boleh kita melewati di depan. Apa maksudnya di sini? Sholatul munfarid, sholat sendiri. Jadi kalau sholat jamaah boleh. Yang nggak boleh adalah lewat di depan imam. Tapi kalau lewat di depan makmum, sholat jamaah jangan batal, kemudian mau keluar, jangan lewat di depan makmum nggak masalah. Tapi yang masalah adalah kalau sholat sendirian, sholat munfarid. Makanya Bapak Ibu supaya kita ini juga ini dibalik. Kita itu kalau bisa itu menjadi faktor timbulnya pahala bagi diri kita dan juga orang lain, dan jangan sebaliknya. Jangan diri kita itu menjadi sebab timbulnya dosa bagi diri kita atau orang lain. Nah, salah satunya begini. Wes ngerti lewat nang ngarep wong sik salat kira entuk malah salate awake dhewe nang ngarep lawang. Ya, di depan pintu kita bersengaja. Jadi kita itu perbuatan kita menimbulkan dosa bagi diri kita itu enggak boleh. Demikian juga sebaliknya, menimbulkan dosa bagi orang lain juga enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jadi apapun ya perilaku kita itu kalau bisa sebaliknya. Memberikan manfaat bagi orang lain, syukur-syukur pribadi kita itu menjadi sebab orang lain mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Nah, ini kalau orang egois kan ini tadi, ya, sholat di depan pintu, kemudian ketika ada orang mau keluar, wah langsung daplang-daplang tangannya. Langsung maca hadise. Nah, ini dua-duanya enggak benar ya, yang lewat juga benar, yang sholat di depan pintu juga tidak benar. Nah, bagaimana kalau hukum kedaruratan Bapak Ibu ya? Kalau kedaruratan ya hendaknya semuanya itu toleransi. Maka Bapak Ibu ada kalanya ya sesuatu yang sebenarnya dia itu menjadi haram tapi karena darurat menjadi dibolehkan. Ini dalam sebuah kaidah usul fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat itu menjadikan sesuatu yang terlarang itu menjadi boleh. Ya, salah satunya kayak misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, umpuk-umpukan karu-karuan kayak gitu orangnya. Bagaimana ini sholat atau lewat di depan orang yang sedang sholat? Ya ini hukumnya darurat. Tapi kalau ada pintu lain, ada jalur lain, maka itulah yang utama untuk kita memilih jalur yang lain di mana kita tidak melewati orang yang sedang sholat. Oke, Bapak Ibu.
Nah, batasannya Bapak Ibu bagaimana kita kalau bisa sholat itu memberikan tanda di depan kita, ya, tanda berupa mungkin ada tas, ya, tas itu letakkan di depan kepala kita ketika sujud, ya, sehingga itu menjadi batas, ya, batas ketika orang mau melewati di depan kita. Demikian. Namun demikian, seandainya tidak ada pun ya tidak masalah, ya, sholat kita tetap sah saja, sholat kita tetap sah. Kemudian adab yang ke-13, adamu nasdid dhalah fil masjid, ini yang kemarin sudah kita baca, yaitu larangan mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan yarshudu dhalatan fil masjid falyakul la raddaha Allahu alaika fa innal masajida lam tubna li hadza. Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar seseorang nyari-nyari barang hilang di masjid, maka katakan kepada orang itu, semoga Allah enggak mengembalikan barangmu itu untukmu. Itu enggak kelek iki jebule ya entuk ya. Ini Rasulullah yang nyuruh loh. Ya, Rasulullah nyuruh. Kapan? Yaitu ketika syiar-syiar Allah itu dihinakan. Itu maka boleh menghinakan, mendoakan elek Allah. La raddahallahu alaika, semoga Allah enggak mengembalikan barang hilangmu. Fa innal masajid lam tubna li hadza. Sesungguhnya masjid itu dibangun bukan untuk hal-hal sepele kayak gitu. Bukan untuk hal-hal sing remeh-temeh yang kayak gitu. Ya, masjid ini dibangun untuk ya hal-hal yang mulia, tempat-tempat kegiatan-kegiatan yang mulia, orang golek tadi barang hilang. Maka termasuk memuliakan masjid adalah ini termasuk meninggikan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu betul-betul Bapak Ibu tidak boleh ada kegiatan duniawi, kegiatan remeh-temeh, kegiatan seneng-seneng, kegiatan apa ya, gaduh, kegiatan pokoknya kaitannya masalah duniawi tidak boleh masjid itu. Betul-betul ini adalah tempat yang mulia yang hendaknya semua orang beradab masuk tempat yang seperti ini. La raddahallahu alaika. Tapi sebaliknya ya Pak ya, tapi kalau mengumumkan barang yang ada ya, terus siapa yang punya ini kan ta'awun namanya, menolong. Ini berbeda ya, kalau menolong boleh. Yang menolong boleh. Ya ono jame ketinggal dek sopo yo, monggo dipendet tengene Pak Takmir, Pak Bambang misalnya. Itu boleh kalau itu. Iya Pak. Iya. Kematian Pak ya. Nah itu dia. Ngelin jawab ya. Dijawab keliru untuk mengisi pengajian menah ya. Jadi niatnya begini Bapak Ibu ya. Mengumumkan kematian itu hendaknya betul-betul diniatkan supaya kaum muslimin banyak menyolatkan orang yang meninggal ini. Ya, maksudnya itu ya. Bukan untuk sekedar mengumumkan sehingga banyak orang yang mengetahui kematian seseorang. Malah justru larangan. Ya, larangan. Karena ini sebuah musibah ya. Musibah itu kalau bisa itu tidak banyak disampaikan, tidak banyak disiarkan kepada kaum muslimin. Musibah itu orang sedih, orang ada masalah-masalah itu kalau bisa ditutup rapat. Apa tidak boleh seseorang itu mengumumkan kematian? Boleh, tapi dalam niatan ini tadi. Kalau dikhawatirkan nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mengkafani, nggak ada yang menyolatkan, boleh diumumkan. Ya, boleh diumumkan. Apalagi kalau beliau misalnya dari keluarga yang non misalnya, beliau hanya muslim sendirian di dalam rumah. Itu nanti keluarganya malah ngerawat jenazahnya dengan cara agama lain. Maka ini boleh diumumkan. Atau dia berada
istilahnya daerah yang minoritas, kaum muslimin sini pada nggak banyak. Nah, kita umumkan karena kita di mayoritas, oh ini di negara di misalnya di dusun ini si fulan meninggal dunia, monggo Bapak Ibu kita sholat jamaah, sholat jenazah ke sana. Itu boleh kalau niatannya seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau itu semua sudah tercapai ya, artinya sudah ada yang rawat, ada yang sudah mandikan, ada yang menyolatkan jenazah, maka tidak boleh kita bermudah-mudah mengumumkan kematian seseorang, apalagi sampai di KR atau nongkoran, wah, diliput sampai berapa lembar, berapa hari. Ini tidak boleh. Demikian Pak. Kemudian adab yang berikutnya, larangan meludah di masjid. Ya, jelas ya. Ya kurang ajar itu ya. Ya, karena memang zaman dahulu mungkin ya, wallahualam, karena masjid zaman dahulu itu masjid yang sangat sederhana, hanya pakai pasir begitu ya, tidak ada keramik kayak zaman sekarang, apalagi AC seperti zaman sekarang, sehingga mungkin di zaman dahulu ada beberapa orang yang senang meludah di masjid sehingga mengotori masjid, menjadikan tidak nyaman orang yang sholat berjamaah di masjid. Maka terlarang ya siapapun untuk meludah di dalam masjid. Demikian juga segala perilaku yang menjijikkan ya, bukan hanya meludah ya, segala perilaku yang menjijikkan, membuat orang lain tidak nyaman, ini juga hendaknya dihindari. Misalnya baru mau bilang batuk, misalnya orang batuk, batuk itu hendaknya ditutup mulutnya, misalnya kan. Atau ada orang yang sing sentrap sentrup gitu ya. Itu gimana caranya lah ya, supaya tidak membuat tidak nyaman orang sampingnya itu ya. Karena kan ada tuh beberapa orang sing, atau lagi nyun sewu bukan berarti semua orang tua begini ya, tapi ada beberapa orang tua tuh yang kadang membuat tidak nyaman anak-anak muda ya, dari nafasnya, suaranya, kemudian perilakunya itu kadang apa sih, riak-riaknya itu kalau memang, tapi kalau sakit ya gimana ya, ini kan kadang ada orang sing ya begitulah, saya nggak usah perlu praktekkan gitu. Jadi riak-riaknya terus ketika itu membaca itu butak batuk aja, kecuali memang batuk betul ya Pak ya, nyun sewu nggih. Tapi memang kalau di apa, sebenarnya dia nggak batuk tapi dia butak batuk aja. Nah, ini juga termasuk larangan ya, membuat tidak nyamannya orang lain, itu juga termasuk membuat tidak nyamannya malaikat yang berada di samping-samping kita. Sekali lagi ya, keberadaan kita itu hendaknya menjadikan orang sekitar kita itu nyaman. Ya. Nyaman ya, dalam beribadah, nyaman dalam apapun ya, dan bukan sebaliknya. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, 14 adab berada di dalam masjid. Hadis-hadisnya sudah kita baca, teorinya sudah kita baca, monggo tinggal dipraktekkan. Adab yang berikutnya adalah adab berzikri, adab berzikir. Adab berzikir. Yang pertama, istihbabul iksar minaz zikri. Disunahkan banyak berzikir. Banyak berzikir itu sunnah Bapak Ibu. Ya. Kadang ada beberapa orang itu sampai menyindir ya. Ini kan banyak dari Muhammadiyah sini. Ya, beberapa dulur-dulur Nahdien itu suka menyindir. Wong Muhammadiyah ini zikir keset gitu. Karena faktanya memang betul. Faktanya betul. Jadi zikir itu hanya terbatas ba'da sholat fardu saja. Itu pun kadang orang dilakoni gitu. Padahal zikir itu hendaknya bukan hanya setelah sholat fardu. Kapan saja kalau bisa ya, lisan kita ini banyak berzikir. Bapak Ibu, tidakkah takut kita nanti di akhir hayat kita nanti lisan kita ini mengucapkan kalimat lain yang terbiasa kita ucapkan selain zikir. Kita pengennya itu kan mati nanti akhir kalimat yang kita baca adalah zikir. Lah bagaimana bisa terbaca zikir itu? Ya kalau kita biasakan. Sampai betul-betul
kayak otomatis, ya, otomatis. Maka Bapak Ibu ini monggo silahkan ini diperbanyak zikirnya, ya, perbanyak daripada kita ini ngomong jelas-jelas ya toh, yang nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya, mending kita banyak berzikir. Dan itu insya Allah itu menjadi salah satu ciri khasnya orang yang baik agamanya, gimana? Orang baik agamanya itu mesti apa-apa itu sing terucap itu adalah zikir. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, astagfirullah. Jadi semuanya kalimat-kalimat seperti itu. Rawal Imam dalam hadis riwayat Muslim, rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun, telah mendahuluilah orang-orang yang menyendiri. Qalu, mereka bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud orang yang menyendiri wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, adz-dzakirunallaha katsiran waz-zakirat, orang laki-laki yang senang berzikir kepada Allah dalam jumlah yang banyak, dan juga orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah dalam jumlah yang banyak. Mereka mendahului, artinya mereka itu mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang-orang lainnya yang tidak mau berzikir. Ini menunjukkan, Rasulullah sampai menyebutkan, ya, baik laki-laki atau perempuan. Artinya ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu dalam masalah ibadah itu sama, tidak ada bedanya di hadapan Allah SWT. Maka dalam berzikir ini bisa menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan panenan pahala yang banyak di akhirat nanti melebihi orang yang malas berzikir. Mulai ditarget Bapak Ibu, ditarget. Misalnya hari ini kita mentarget berapa kali kalimat subhanallah, kemudian besok kalimat alhamdulillah, terus menerus sampai ada target. Jumlahnya enggak usah ya. Enggak usah ada. Enggak boleh ya, enggak boleh kita membuat jumlah tertentu yang tidak ada dalilnya. Itu enggak boleh. Misalnya membaca bismillah 7.777 misalnya. Saya baca di Sulaiman tuh, baca bismillah 7.777, maka Anda akan mendapatkan rezeki yang, nah itu enggak usah. Pokoknya banyak berzikir tapi jumlahnya, bilangannya itu enggak perlu ditentukan. Karena menentukan jumlah suatu ibadah itu harus mendatangkan dalil. Baca kul huwallahu ping 1000, enggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Katsiron, yang penting banyak. Baca kul huwallahu sing akeh, boleh, tapi enggak usah dibatasi berapa. Jadi misalnya sekali duduk, misalnya 10 menit, 15 menit baca istighfar. Sak kuati 15 menit berapa? Gitu. Tapi enggak perlu ada angka-angka tertentu. Ada dalam masalah ini harus mendatangkan dalil, kecuali yang ada dalilnya. Kalau ada yang dalilnya misalnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ada dalilnya 100 kali, nah itu boleh ya. Atau baca istighfar astaghfirullahaladzim 100 kali, ada dalilnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi dan petang hari, ya, 100 kali, ada dalilnya, itu boleh. Tapi tadi yang kita sebutkan yang tidak ada dalilnya itu tidak perlu, yang penting banyak gitu aja, yang penting banyak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, kami dulu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian bersabda, sulitkah kalian untuk mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan? Ya. Maka ada orang yang bertanya dari yang duduk-duduk itu, bagaimana kita bisa mendapatkan 1000 kebaikan? Maka beliau menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihah, baca subhanallah sebanyak 100 kali.
maka akan ditulis bagi orang yang baca ini alfu hasanah, 100 kebaikan. Au yuhattu anhu alfu khati'ah, atau akan dihapus 1000 dosa. Ini kan ada, kalau ini ada dalilnya Bapak Ibu ya, ada dalil jumlah. Bacaan apa? Subhanallah, 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 subhanallah. 100 kali, maka fadilahnya kita mendapatkan 1000 kebaikan atau dihapus 1000 dosa dalam satu hari. Rutin kan? Subhanallah, subhanallah. Tapi bacanya yang dihitung baca betul, ada pahalanya itu ya, misalnya sempurna bacaannya. Subhanallah itu ya dibaca betul, subhanallah, orang sub Allah Allah Allah. Kita subhanallah 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 gitu. Sulawesi. Orang zikir kadang kalau lagi ya Allah, kok saking pelitnya sama Allah itu sampai baca aja nggak jelas itu ya. Yang jelas subhanallah subhanallah subhanallah. Dan hendaknya dengan menggerakkan bibir, bukan di batin. Ya, zikir itu harus ada gerakan bibir. Syukur ada suara yang sedikit. Ya, ada suara sedikit hanya telinga kita yang mendengar. Demikian. Akan terhapus 1000 dosa. Masya Allah. Kemudian adab yang kedua adalah al-ikhlasu fi dzikir. Ikhlas ketika berzikir. Betul-betul zikir itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada tendensi duniawi. Kalau orang kadang baca fadilah, orang siapa yang baca zikir ini maka dia akan dimudahkan jodohnya, itu berarti kan niatnya sangat jelas itu. Niat itu lillah. Kalau sudah karena Allah, Allah mau ngasih apapun itu terserah dia. Jadi istilahnya totalitas betul-betul hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho itu Allah ngasih apapun. Mudah, terlalu murah bagi beliau, bagi dia memberikan apapun yang kita harapkan. Dan demikian juga dalam ibadah apapun hendaknya ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah disunnahkan berzikir dalam keadaan suci. Ini lebih utama lagi. Disunahkan dalam keadaan bersuci. Hadisnya panjang, saya tidak baca. Kemudian yang keempat adalah hadirkan keagungan Allah ketika berzikir, ketika membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hadirkan kebesaran zat Allah, kebesaran kekuasaan Allah, dan hadirkan bagaimana kecilnya kita di hadapan Allah. Ketika kita baca subhanallah, maha suci Allah dari segala celah, dari segala kekurangan, dari segala kotoran, Allah itu enggak ada. Allah betul-betul suci dari segala kekurangan yang dimiliki oleh siapapun. Allah enggak ada kurangnya sedikit pun. Itu hadirkan keagungan Allah ketika berzikir supaya apa? Supaya betul-betul zikir itu bisa merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima adalah disunahkan kalau bisa menangis ketika sendirian, ya. Tapi kalau di masjid itu sesungguhan nangis mau wong iki, ya. Kalau zikir nangis itu ketika sendirian, ini sunnah. Nek ra iso nangis nggo brambang, latihan gitu. Yang keenam adalah disunahkan berzikir kepada Allah di pagi dan sore hari, ya, ini sunnah juga. Kemudian disunahkan yang terakhir adalah zikir ketika sedang gundah gulana, seperti sekarang negara Palestina sedang kita hendaknya disunahkan banyak berzikir, ya, supaya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wa akhir da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah